Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan kepada teman-teman sekalian ahlan wa sahlan wa marhaban di video pembelajaran An-Nahlul Wadhih yang ke-6 ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit soal al-fi'lul mudhari', agak terperinci. Seperti yang kita ketahui, ya, al-fi'lul mudhari' ya definisinya adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli 'amalin fi zaman al-hadir awil mustaqbal. Fi'l mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan kepada terjadinya perbuatan di zaman yang sekarang atau yang akan datang. Itu fi'l mudhari'. Jadi alhabu artinya saya sedang pergi atau saya akan pergi, bisa diartikan seperti itu. Aslinya teman-teman sekalian, al-fi'lul mudhari' itu adalah marfu. Teman-teman ingatkan istilah marfu, mansub, kemudian majrur, majzum, ya. Al-fi'lul mudhari' aslinya adalah marfu. Jadi ketika misalnya orang buat kalimat, contohnya yadhhabu Muhammadun ila al-madrasati. Jadi ketika dia buat kalimat, ya nggak boleh, ya. Kalau bahasanya orang Betawi ujuk-ujuk yadhhaba, harus yadhhabu. Karena sebelumnya li'annahu lam yataqaddamhu aw lam yusbaq binasib aw jazim. Karena fi'il mudhari' ini tidak didahului oleh perkara yang menasabkan dia atau menjazmkan dia. Dia aslinya marfu, yadhhabu, ya'kulu, yashrabu, atakallamu, nadrusu, hakadha. Jadi aslinya fi'il mudhari' itu adalah marfu. Fi'il mudhari' teman-teman sekalian, dia adalah bisa menjadi mansub, ya. Kapan? Idza taqaddamahu ahadun minan nawasib. Kalau seandainya sebelumnya ada sesuatu yang menasabkan, ada sesuatu yang membuat dia adalah mansub, ada sesuatu yang membuat dia adalah fathah, tanda i'rab yang aslinya. Jadi yang pertama, ya, kita akan bicara soal nasbu al-fi'lil mudhari'. Nasbu al-fi'li al-mudhari'. Di dalam An-Nahlul Wadhih, yunsabu al-fi'lul mudhari'u mata sabaqahu ahadun nawasibil arba'ah. Jadi fi'il mudhari' itu akan menjadi mansub ketika didahului oleh salah satu yang 4 ini, salah satu huruf yang 4 ini. Yang pertama itu adalah an, lan, idzan, kai. 4 ini. 4 inilah yang menasabkan, yang menjadikan fi'il al-mudhari' yang tadinya marfu jadi mansub, yang aslinya marfu jadi mansub. Itu. An apa artinya? An gak ada artinya. Contohnya, kalau di dalam Nahwu Wadhih di sini uridu, ya. Ini kurang luas, ini agak sedikit.
lan, idzan, kai. Oke. Contohnya uridu an uhsina as-sibah. Saya kepengen bisa berenang dengan baik. Aslinya gitu. Uridu an uhsina as-sibah. Contohnya lan. Kalau di sini lan akdzib. Saya tidak akan berdusta. Lan itu linafi al-mustaqbal, untuk meniadakan masa lampau, tidak akan bahasanya. Kalau idzan, contohnya idzan tuqima indana. Idzan tuqima indana. Kalau kai, jitu kai ata'allam. Ini teman-teman. Jadi kalau seandainya fi'il mudhari' didahului oleh salah satu huruf ini, an, lan, idzan, kai, maka yang tadinya marfu aslinya dia jadi mansub. An apa artinya? Enggak ada an artinya itu. Ya, uridu an uhsina as-sibah. Artinya saya ingin bisa berenang dengan baik. Penghubung saja dia di antara dua fi'il. Saya kepengen kamu berbahasa Arab. Ana uridu an tumarisa al-lughata al-arabiyyata. An. Jadi yang tadinya uhsinu jadi uhsina. Saya katakan emang mansub itu enggak selamanya fathah, enggak selamanya. Akan tetapi al-fathah itu adalah alamatul i'rab lin-nasb al-asliyah. Tanda i'rab yang asli. Ntar saya terangin lagi ya. Ini ya. Sedikit lagi. Kalau lan itu adalah fungsinya linafi al-mustaqbal, dalam rangka untuk meniadakan masa lampau. Jadi kalau lan, kalau dalam bahasa kita itu adalah tidak akan. Lan akdziba, artinya saya tidak akan berdusta. Kalau idzan itu kalau begitu. Ya, jelas. Ya. Idzan kalau begitu. Yang namanya kalau begitu itu ya enggak mungkin. Kalau bahasa kita mah enggak mungkin seseorang itu ketika membuka perkataannya langsung menyatakan tidak mungkin. Maka dalam Nawawi menyatakan di sini ya, idzan tuqima indana tujibu bidzalik man qala sa'zuru madinatakum. Ini sebuah kata yang digunakan untuk merespon saja. Ketika ada orang menyatakan ana sa'zuru madinatakum, misalnya guru kita ada menyatakan kepada kita, saya akan mengunjungi kota kalian. Kita menyatakan kepadanya idzan tuqima indana. Kalau begitu, kamu tinggal di kediaman kami, bersama kami. Jadi idzan itu kalau dalam bahasa kita, kalau begitu. Dan nggak mungkin seorang itu ada langsung menyatakan kalau begitu, pasti ada kalimat yang lain. Ya. Contoh di sini ada yang menyatakan, di sini misalnya idzan yafsudal hawa. Kalau begitu, udara akan rusak. Ya. Kita menyatakan kalau begitu udara akan rusak kapan? Ya, tujibu bidzalik. Ya. Man qala sa'ughliqun nawafil. Ada yang menyatakan saya akan tutup jendela-jendela. Lalu kita menyatakan kalau begitu udara akan rusak. Gitu. Jadi adalah dia kata yang digunakan untuk merespon kalau begitu kalau bahasa kita. Kalau kai ini untuk dibayani ala illah, sebab jitu kai ata'allama. Saya datang dalam rangka untuk supaya belajar. Jadi gitu teman-teman sekalian ya. Jadi gini, jadi fi'il mudhari kalau didahului oleh salah satu huruf ya, baik an, lan, idzan, kai, maka dia membuat al-fi'lul mudhari itu menjadi mansub. Yang tadinya marfu dia jadi mansub. Saya kira itu jelas, insyaallah. Saya nyatakan sebentar. Jadi fi'il mudhari teman-teman sekalian,
Fi'il mudhari itu aslinya begitu ya. Jadi fathah gitu ya. Saya kasih rumus sedikit. Uridu an uhsina lan akdziba idan tuqima jitu kai. Ya, kalau mansub itu difathahkan aja. Paling nggak ada 3 keadaan lah kalau saya pikir. Yang pertama ya, itu jadi kalau mansub difathahkan. Kecuali, nah, ini saya hapus dulu ya. Kecuali kata kerja al-af'al al-khamsah atau al-amthilatu al-khamsah. Kalau al-af'al al-khamsah atau al-amthil al-khamsah, apa itu al-af'al al-khamsah atau al-amthil al-khamsah? Al-af'al al-khamsah atau al-amthil al-khamsah adalah fi'il mudhari', ya, kullu fi'lin mudhari' ittasala bi wawil jama'ati aw alifil itsnaini aw ya'il mukhatabah. Contohnya ya. Contohnya yadhhabani, tadhhabani, yadhhabuna, tadhhabuna, tadhhabina. Jadi definisinya teman-teman, al-af'al al-khamsah atau al-amthil al-khamsah itu adalah setiap fi'il mudhari', ingat, setiap fi'il mudhari' yang bertemu dengan aliful itsnain atau wawul jama'ah atau ya al-mukhatabah. Ini yadhhabani ini menunjukkan kepada 2, yadhhabuna, ya, tadhhabina. Kenapa disebut sebagai al-af'al al-khamsah? Dikarenakan dia 5 bentuk. Jadi yang pertama adalah huma lil ghaibain, maksudnya lil ghaibain huma. Yang kedua antuma li al-mukhatabain. Yang ketiga lil ghaibin hum. Yang keempat lil mukhatabin antum. Yang terakhir adalah li al-mukhatabah anti. Nah, lihat. Untuk pertama, jadi kalau misalnya ada fi'il mudhari didahului oleh salah satu huruf nasab itu fathahkan aja. Uridu an adhhaba, nuridu an nadhhaba. Ya. Kecuali kalau misalnya kata kerja itu adalah al-af'al al-khamsah yang berakhiran dengan nun seperti ini. Yadhhabani, tadhhabani. Maka ketika misalnya dia adalah didahului oleh salah satu yang memansubkan, maka tandanya bukan fathah, tetapi bihadfin nun, dengan menghapus nun. Huma yuridani an yadhhaba, ana uridu an tadhhaba, uridu an yadhhabu, nuridu an tadhhabu. Dihilangi nunnya. Makanya hadfun nun itu sebagai alamatu al-i'rab al-far'iyah, alamatu an-nasab. Tanda nasabnya adalah dengan menghapuskan nun. Jadi nggak selamanya nasab itu, mansub itu adalah fathah. Nyatakan fathah itu adalah alamatu al-i'rab al-asliyah. Kadang-kadang ada ya fi'il tertentu yang memang dia nggak bisa. Jadi ngirabnya bukan dengan tanda alamatul i'rab al-asliyah, tapi dengan alamatu al-i'rab al-far'iyah. Contohnya ini al-amthil al-khamsah. Tanda i'rabnya adalah dengan bihadfi an-nun ketika mansub atau majzum. Nanti kita majzum kita belajar. Insyaallah paham dah ya. Itu soal nasbu al-fi'lul mudhari. Nasbu al-fi'lul mudhari. Terus juga fi'il mudhari itu ini saya hapus dulu. Ya, dia bisa mabni. Fi'il mudhari mabni itu ada 2 tempat. Ya. Bina. Fi'il mudhari masya Allah dia beda sama yang lain. Dia mabni satu ketika ketemu dengan nun niswah. Contohnya yadhhabna.
Yang kedua, dia mabni ketika bertemu dengan nunut taukid al-mubashir, thaqilatan kanat aw khafifah. Contohnya yadhhabanna. Dia mabni. Jadi ketika misalnya didahului oleh yang memansubkan dia, contohnya para santriwati itu ingin pergi. Aradat at-talibatu an yadhhabna, karena dia mabni. Kalau mabni tetap, jadi nggak berubah. Tapi entah kalau teman-teman belajar misalnya an yadhhabna, kalau misalnya i'rabnya yadhhabna berarti fi'lun mudhari' ya, mabniun ala as-sukun liittisalihi bi nun niswa ya, wa nun niswa fa'ilun dhamirun bariz muttasil mabni ala al-fath fi mahalli raf'in fa'il, wa al-fi'lul mudhari' wa yadhhabna fi mahalli nasb. Karena kalau setelah an pasti dia nasab, tapi dia nggak bisa nasab karena apa? Karena dia mabni. Jadi gitu. Jadi untuk sementara kalau misalnya mansub difathahkan saja, kecuali dia adalah kata kerja itu adalah termasuk al-af'al al-khamsah. Itu adalah fi'il mudhari' yang bertemu dengan aliful itsnain atau wawul jamaah atau yaul mukhatabah. Atau fi'il mudhari' itu mabni. Kalau mabni ya nggak bisa atau di fathah, misalnya dipaksa-paksain nggak bisa. Ya, ini masalah nasbu al-fi'il mudhari'. Baik. Terus masalah jazmu al-fi'il mudhari'. Saya hapus dulu. Masalah jazmu al-fi'il mudhari'. Jazmu al-fi'il mudhari'. Kalau dalam al-wadhi ada di sini untuk sementara dalam juz yang pertama ada lam. Kemudian adalah di sinilah an-nahiyah, larangan. Terus ada namanya in asyartiyah. Jadi fi'il mudhari' teman-teman dia majzum tanda i'rabnya yang asli adalah sukun. Tetapi terkadang ada tanda i'rab yang lain yang sifatnya adalah al-far'iyah, cabang, bukan asli, yang mewakili daripada sukun tersebut. Contohnya kita ambil dari Nawawi aja. Lam yahfal Muhammadun. Di sini lam yahfal darsan. Muhammad belum menghafal pelajarannya. Ini yahfal jadi sukun, menjazmkan. Karena apa? Karena sebelumnya ada lam. Lam itu artinya belum bahasa kita. Linafi az-zaman al-madhi, belum. Kalau la anna pahamin ya. Jadi karena ada lam maka dia majzum. Yang kedua la an-nahiyah. Jadi fi'il mudhari majzum dengan la an-nahiyah. La ada yang larangan. La untuk larangan, bukan an-nafiyah, bukan peniadaan. Contohnya ya la tukthir minadh dhahik. Jangan banyak ketawa. Jangan memperbanyak ketawa. Ini juga majzum juga. Kenapa? Karena sebelumnya adalah larangan. Nah, paham? Jangan. Nah, sekarang ini apa bedanya la an-nahiyah sama la an-nafiyah? La larangan sama la peniadaan. Sekedar pengetahuan aja. Contoh kalau misalnya untuk mukhatab, la ta'kulu. La ta'kulu sama la ta'kul. Jadi kalau nafiyah peniadaan nggak ada yang berubah. Ta'kulu kamu makan, kamu tidak makan la ta'kulu. Tetapi ketika bicara la ta'kul diwakafkan. Tapi ketika penulisan la ta'kulu artinya kamu tidak makan. Tetapi kalau an-nahiyah disukunkan, dimajzumkan, dijazmkan. La ta'kul. Paham?
Kalau misalnya dia termasuk al-afal khamsah, la ta'kuluna, kamu tidak makan. Tapi kalau kamu jangan makan, la ta'kulu bihadfi an-nun, dengan menghapus nun. Beda. Kalau yang di atas ini an-nafiyah, peniadaan pekerjaan maksudnya. Yang kedua la an-nahiyah, larangan. Paham insyaallah teman-teman ya. Oke, in yang menjazmkan fi'il mudhari yang ketiga dalam untuk sementara in asyartiyah. Contoh di sini adalah in yusafir, akhuka, usafir ma'ahu. Ini disebut sebagai in asyartiyah. Kenapa disebut sebagai in asyartiyah? Jadi kalau dalam bahasa kita bila, apabila, dikarenakan ya, pekerjaan pertama, ya, kata kerja pertama, ya, terjadinya kata kerja pertama, husul al-fi'l awal, hada syartun fi husul al-fi'l tsani. Ya, terjadinya kata kerja yang pertama ini merupakan syarat terjadinya kata kerja yang kedua. In yusafir akhuka usafir ma'ahu. Kalau seandainya saudara kamu adalah pergi, saya pergi bersamanya. Jadi saya pergi bersamanya itu adalah terjadi kalau saudara kamu itu adalah bersafar. Maka disebut sebagai in syartiyah. Dia adalah menjazmkan dua fi'il mudhari. In yusafir akhuka usafir ma'ahu. Paham? Jadi gitu. Saya kira itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ada faidahnya. Ya, mulakhasu ma ta'lamna hadzal sabah. Jadi rangkuman daripada apa yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah fi'il mudhari aslinya dia marfu. Jadi teman-teman kalau buat kalimat pakai fi'il mudhari enggak boleh yadhhaba, langsung enggak boleh langsung yadhhabu Muhammadun ilal madrasati. Atakallamu bil lughati al-arabiyyati. Yasbahu Aliyun fin nahri. Harus untuk sementara gitu aja. Kalau misalnya al-af'il al-khamsah nunnya dipakai. Yadhhabuna ilal madrasati, ya'kuluna at-ta'am dan seterusnya. Tapi kalau nah itu aslinya dia marfu. Tapi fi'il mudhari bisa jadi mansub ya. Fathah sebagai tanda i'rab yang aslinya. Kapan? Kalau sebelumnya adalah ada yang menasabkan. Apa itu? Kita baca yang tadi an, lam, idzan, kai. Nah, atau fi'il mudhari bisa jadi majzum kapan? Kalau sebelumnya ada sesuatu yang menjazmkan ini. Lam, la, an-nahiyah sama in. Sebenarnya banyak. Tapi untuk sementara dalam pembelajaran ini aja dulu, 3 dulu. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.